Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan dapat memberikan amal jariah kepada almarhumah, dan yang kita yang tinggalkan termasuk keluarga dan hamba tolan tambahan ya, atau teman-teman saya di akademisi, di UNTAD, dosen-dosen. Saya kira ya, ini tidak berlaku untuk di instansi di UNTAD atau sejenisnya, karena tidak mungkin ada tamatan SMA bisa mengajar di UNTAD. Kalau presiden bisa. Subhanallah. Wah, Pak Ibu yang hormati, saya lanjut sabut ngebut kali, karena ada 2 fase. Kemudian pada umur 25 tahun, nah ini perlu diingat ibu-ibu. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Khadijah. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menikah 2 kali. Saya ulang supaya tidak salah paham. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menikah 2 kali sebelum Khadijah meninggal dunia. Nanti meninggal Khadijah baru Nabi. Nanti meninggal Khadijah baru Nabi menikah lagi. Dan salah satu istri Nabi itu namanya Ummus Sauda, dinikahi pada umur 73 tahun. Ustaz, kenapa mesti bilang begitu Ustaz? Apa maksudnya Ustaz? Apa sunnahnya Ustaz? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah, siapa tahu ada di antara bapak-bapak yang hadir malam ini mau mengikuti Nabi, menikah lebih dari 1 kali, silahkan menikah yang umur 73 tahun. Siapa memang Ramadan dan tak pagi 3. Panas dalam. Betul Bu? Betul Bu? Iya, subhanallah, subhanallah. Ya. Dan cara berumah tangga Nabi, Masya Allah, Nabi itu top leader. Nabi itu adalah seorang rasul, kepala negara. Tetapi apakah dengan posisi Nabi yang serba wah begitu kemudian meremehkan wanita? Tidak. Apakah yang serba wah begitu kemudian Nabi tidak menghargai perempuan? Tidak. Justru Nabi lah manusia yang paling mengangkat derajat wanita. Saya kasih contoh. Nabi kalau minum, tempat minum Nabi itu begini. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh. Mau minum ya. Saya kasih contoh ya. Nabi kalau minum, tempat minum Nabi itu diputar-putar begini. Baru ini. Bapak tahu kenapa Nabi putar-putar? Kenapa Nabi putar-putar? Nabi cari mana bekas bibirnya Aisyah, di situ Nabi minum. Masya Allah, romantis, so sweet. Sweet. Nabi kalau panggil istrinya, semuanya dipanggil dengan nama-nama kesayangan. Saya kasih contoh, Aisyah dipanggil, ya Humairah, wahai bibi yang kemerah-merahan. Masih Pak. Kita giliran kita punya istri hitam, boykoa, gitu. Nah, kalau PT hidungnya, BPO ngerti gitu. Belum, sini kau belum. Stop. Nabi sangat menghargai. Dan karena itulah berlapat wibu. Bahkan Nabi, saya kasih contoh, Nabi pulang agak larut, diketuk pintu. Aisyah tidak bangun. Rupanya Aisyah di siang harinya capek sekali. Diketuk lagi pintu, Aisyah masih tidur, belum bangun. Diketuk lagi, tidak bangun Aisyah. Apakah pintunya didobrak? Tidak. Dengan penuh rasa kasih sayang, Nabi ambil sorbannya, Nabi alas di depan kamar, depan pintu begitu, tempatnya Aisyah tidur, Nabi tidur di situ. Kalau kita meledak. Kita lanjut ya. Kemudian pada umur 51 tahun, Nabi Muhammad itu diperjalankan dengan peristiwa besar.
namanya Isra Mi'raj. Kenapa? Menerima perintah sholat 5 kali satu malam. Saya kira semua kita tahu. Tapi ingin yang saya katakan malam ini bahwa inilah puncak dakwah Rasulullah SAW tentang sholat. Makanya karena sholat ini merupakan ibadah yang menentukan. Sebanyak orang pandang enteng di sholat ini, utamanya ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sih, bukan. Ustaz, kenapa berani bilang ibu-ibu tentang sholat ini? Iya, saya pernah kebetulan suatu ketika saya sholat di Masjid Jami. Setelah saya kasih ceramah setelah zuhur di Masjid Jami, saya keluar, saya pergi di Salon Rahma Imam Bonjol. Iya. Mungkin ada yang tahu ini, Indoboti. Nah, tahu itu orang, kalau Salon Rahma, mama pengantin. Saya masuk di sana, ternyata ibu-ibu itu masuk juga. Saya hitung 1, 2, 3, 11 orang ibu-ibu. Jadi saya tanya, ibu mau apa ibu masuk orang-orang begini? Dia bilang kita orang punya keluarga ini mau menikah sebentar malam di Al-Musinin, di Al-Khairat. Biasa memang begitu. Jadi ada pesta di Al-Khairat, di Al-Musinin. Biasa memang begitu perempuan kalau mau ke pesta itu bahias. Bukan cuma bahias, baukit. Dia baukit. Yang lurus dikasih bengkok, yang bengkok dikasih lurus. Begitu. Sekitar 4:30, ada 5:30, saya kan di situ bawa vas bunga. Saya masih ada ibu-ibu di sana. Jadi saya tanya, ibu, hari ini tidak sholat asar tadi bu? Dia bilang begini sama saya, dia bilang kita orang ini bamen semua. Masa 11 orang kompak bamen? Tolong, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, untuk generasi ini anak-anak, cucu, tolong doktrinasi bahwa ketika sudah balik jangan lagi pernah tinggalkan sholat. Banyak orang salah kaprah, Pak. Ustaz, berjudi itu dosa besar, betul. Berzina itu dosa besar, betul. Membunuh itu dosa besar, betul. Tapi tahu kita, meninggalkan 1 kali sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh. Bahkan Nabi lebih tegas lagi menyampaikannya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang dengan kesengajaannya, apalagi dengan kesombongannya, dia meninggalkan sholat wahid fakat sekali saja, kafir. Ustaz, jangan terlalu keras ceramahnya Ustaz. Itulah penyampaian Nabi. Oleh sebab itu tolong, ini tidak boleh ditawa. Khusus untuk anak-anak kita, generasi kita sudah balik, katakan pada mereka jangan lagi tinggalkan sholat. Subhanallah. Dan inilah puncak Nabi sebelum hijrah. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi di Mekah dinamai dengan fase Makkiyah. Kemudian kita pindah. Mas boleh? Mas boleh sedikit lagi? Boleh. Oke. Saya sudah bicara 38 menit. Oh Pak Pak Muhtar marhum. Ya, pasti tahu ini. Berapa menit sudah dia. Kemudian yang kedua adalah fase hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Mari kita lihat sekaligus. Ada 3 yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah yang sangat menentukan perjuangan umat Islam. Apa itu? Yang pertama, ternyata Nabi yang dilakukan adalah membangun masjid. Oleh sebab itu malam ini melalui kesempatan ini saya ingin berkata bahwa cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, makmurkanlah masjid. Laki-laki jangan biasakan diri sholat wajibnya di rumah, sholat di masjid. Saya kasih contoh. Nabi suatu ketika sholat berjamaah di masjid, kemudian Nabi menyampaikan begini, siapa saja yang laki-laki yang mendengar azan, maka sholatlah dia di masjid atau di musalla berjamaah. Kemudian ada seorang yang buta menyaut, ya Rasul, bagaimana dengan saya Rasul? Saya ini kan buta, saya sangat kesulitan untuk datang di masjid. Kemudian Nabi bilang, kalau kamu dikecualikan, kamu tidak termasuk. Kemudian orang ini pulang, baru mau keluar dari masjid, dipanggil ulang oleh Nabi, Ta'al, kemari. Nabi tanya, kamu buta? Saya buta, tapi dengar suara azan, dengar. Kamu juga diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, ini orang buta. Apalagi kita orang yang tidak buta. Nah, jangan sampai kita dikasih buta hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, saya mengajar kepada kita semua. Yang kedua, tiga. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita adalah konsolidasi internal. Apa itu Ustaz? Mempersatukan umat Islam, membina uhuwah Islamiyah yang hakiki, mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Bahkan kala itu Nabi bersabda, la yadkhulul jannata katiun yakni katiun rahim. Kata Nabi, jangan pernah kau bermimpi masuk surga kalau kamu suka gontok-gontokan, suka bertengkar, suka berkelahi, suka memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata katiun yakni katiun rahim. Tidak usah kamu bermimpi masuk surga. Biar kamu 3 kali naik haji, 6 kali umrah, kalau 1 hari 3 kali berkelahi dengan tetangga, tidak usah mimpi masuk surga. Ya. Dan ya masih kalau misalnya ada di tempat ini, kadang-kadang baku musuh-musuh tidak baku omong berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baku bombe, tidak baku omong. Kadang-kadang bukan cuma sama tetangga, kadang-kadang sepupu 1 kali tidak baku omong, kakak beradik tidak baku omong, segera akhir. Sudah cukuplah sepak bola yang pakai perpanjangan waktu. Ya, jangan lagi permusuhan pakai perpanjangan waktu. Yang ketiga, saya ingat ini. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi adalah konsolidasi eksternal. Apa itu Ustaz? Dulu, mohon maaf, di Madinah itu, daerah Haramain, Madinah, Mekah, dulu itu banyak orang Majusi, banyak orang Nasrani, banyak orang Yahudi, banyak di sana. Tetapi apakah karena posisi waktu itu Nabi Muhammad posisi mayoritas, kemudian mengusir orang-orang Yahudi? Tidak. Apakah karena posisi Nabi Muhammad waktu itu posisi mayoritas, kemudian membantai orang-orang Nasrani? Tidak. Justru Nabi mendamaikan umat lain dengan umat Islam yang dunia tidak bisa lupa sampai hari ini, yang dunia tetap tenang sampai hari ini. Apa yang disebut dengan perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Artinya orang Islam tidak boleh mengganggu orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, kata Allah, saya tidak menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini, saya tidak menurunkan Islam ke dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya pengikut Nabi Muhammad, penganut Islam, jadilah kita rahmat bagi seluruh subhanallah. Suatu ketika seorang mayat orang Yahudi digotong pergi ke kuburan. Tiba-tiba Nabi langsung berdiri Nabi dengan mayat yang lewat tadi itu. Kemudian para sahabat setelah mayatnya lewat, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mau berdiri? Bukankah mayat tadi itu adalah mayat orang-orang yang non muslim? Kemudian Nabi menjawab, yang namanya manusia, jangankan dia masih hidup, mati pun kita harus hargai, hormati. Subhanallah. Yang sangat menakjubkan, saya akan cerita pada malam hari ini. Ketika perang Uhud terjadi, disitulah umat Islam mengalami kekalahan. Kening kanan Nabi robek. Gigi geraham Nabi belakang kanan itu patah. Setiap tetes darah yang mengucur dari kening dan mulutnya, Nabi tampung dengan tangannya, kemudian Nabi usap ke dadanya. Ada lagi darah, dia tampung lagi, Nabi tampung lagi, kemudian dia usap lagi di dadanya. Setelah selesai perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau setiap ada yang menetes, engkau tampung dengan tanganmu, kemudian mengusap ke dadamu? Kata Nabi, saya tidak mau darahku itu menetes ke tanah. Kenapa ya Rasul? Ya, karena malaikat sudah memberi pernyataan kepada saya. Ya Rasulullah, sekiranya ada 1 tetes darahmu yang menetes ke bumi, ke tanah, maka aku akan hancurkan seluruh musuh-musuhmu ini. Kemudian para sahabat berkata, kenapa kita kasih menetes saja ya Rasul, supaya kita menang. Kemudian Nabi berkata, tidak, saya diutus ke dunia ini bukan untuk melaknat, bukan untuk menghancurkan, tapi saya diutus ke bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Mereka memarahi kita karena mereka tidak tahu apa maksudnya kita berdakwah seperti begini. Sekiranya mereka tahu, mereka tidak akan memerangi kita. Subhanallah, akhlak yang begitu tinggi. Semoga kita bisa mencontohi Nabi. Maka pantas kalau Nabi berwasiat, taraktum fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Mau selamat dunia akhirat,
Jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Muslim itu tidak boleh dia menetapkan rasa cintanya kepada seseorang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan Allah juga tidak tanggung-tanggung. Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala terhadap orang-orang yang berduka. Ini suaminya nih, perlu dengarin. Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala terhadap orang yang berduka, dia bersabar, dia berserah diri. Subhanallah, Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang hamba Allah dicabut nyawanya, Allah berfirman, "Wahai malaikat pencabut nyawa, apakah hari ini ada yang engkau cabut nyawanya?" Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah bertanya, dan inilah kekayaan hasanah bahasa dalam Al-Quran. Allah tahu. Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, "Wahai malaikat pencabut nyawa, apakah yang engkau orang-orang yang disayangi keluarganya?" Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, malaikat pencabut nyawa, apa yang dia lakukan orang-orang yang ditinggal mati itu, orang-orang yang berduka itu apa? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, ya Allah, mereka itu bersabar, berserah diri. Setelah berserah diri, mereka tetap memuji-Mu ya Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Salah satu bentuknya ya mungkin kayak bentuk tahlil seperti tadi maghrib ya. Setelah mereka memuji-Mu ya Allah, mereka mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Istirja adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, terhadap hamba-hambaku yang berduka itu dia berserah diri, bersabar, dia tetap memujiku, dia mengucapkan istirja, maka engkau bangunkan sebuah rumah di surga dan engkau beri nama rumah itu Baitul Hamdi atau rumah pujian. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, itulah ekstra ceramah saya malam. Masya Allah. Boleh saya lanjut? Boleh. Baru pembukaan. Masih pemanasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa basyiris sabirin alladzina idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tahlil taziah yang saya hormati, dan tentu para dosen-dosen kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, yang sungguh semuanya sangat saya muliakan. Yang insya Allah semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semoga semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada keluarga yang berduka, suaminya, anak-anaknya, semuanya, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, meskipun dalam berduka, seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, pasti saya tambah nikmat itu. Tapi bila kamu kufur, tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur, lebih banyak mengeluh, lebih banyak mengomel, lebih banyak menoko-noko, maka kata Allah, tunggulah azabku sangat pedih. Bersyukur kita malam ini, karena malam ini kita datang bersama-sama di sini, berdoa bersama-sama, dan itu artinya minimal sekali dosa almarhumah yang berhubungan dengan interaksi dengan kita ini
Insya Allah semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita untuk mengenal dinul Islam, berjuang dengan seluruh jiwa raga, harta benda, tetesan keringat, bahkan tetesan darah beliau, sehingga alhamdulillah sampai juga Islam itu kepada kita. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebentar saya bahas sedikit ini. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ternyata setelah kehidupan yang kadang-kadang membuat kita orang ini lupa diri, ternyata ada kehidupan yang lebih menjanjikan. Ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, siap atau tidak siap, kematian itu pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi tidak usah ada yang punya cita-cita untuk tidak mau mati. Cuma kalau saya bicara begini seperti biasa, saya kalau bicara begini, biasanya saya kalau datang ke tempat begini, masuk di rumah, masuk di tenda, biasanya saya langsung tatap-tatap seluruh wajah-wajah yang hadir. Kenapa? Ya. Kenapa saya tatap-tatap? Ya, barangkali ada yang mau menyusul. Ya pasti nih kita semua mau menyusul, cuma tidak ditahu kapan dan di mana. Cuma kalau saya bilang ada yang mau menyusul, biasanya yang muda-muda langsung cepat-cepat dia tengok-tengok yang putih-putih rambutnya. Maaf, rambutnya dulu meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum maka saya dulu akan memberikan tentang tips adab berkunjung ke tempat duka. Jadi ini masih ekstra ya. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika datang ke tempat duka, yang biasanya adab-adab ini mulai kita lupakan. Apa adabnya? Yang pertama, nih ingat saja, ketika kita datang ke tempat duka, baik acara pemakaman ataupun acara tahlil seperti ini, maka berusahalah berdoa semoga semua amalan almarhumah diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Satu. Yang kedua, adab yang kedua adalah ketika kita datang ke tempat duka, ketika kita datang ke tempat duka, baik acara pemakaman ataupun tahlil begini, maka diharamkan menceritakan aib orang yang sudah meninggal. Kenapa selalu saya bilang ini? Karena kebiasaan kita, apalagi acara pemakaman, kumpul di sana 50, di sana 100, bercerita ceplos-ceplos, akhirnya nyerempet kepada aibnya orang yang meninggal. Dulu lihat almarhum itu, waktu masih hidup sudah badannya sebelah telinga. Tidak boleh. Tidak boleh menceritakan aibnya orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, ini adab bagi orang muslim sebagai bukti sayang, hormat, cinta terhadap orang yang meninggal. Ketika acara pemakaman, maka sholatkanlah. Sholatkan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa pahalanya orang sholat jenazah? Nabi tidak bicara. Nabi langsung tunjuk bukit Uhud seperti itu. Nabi langsung tunjuk itu bukit Uhud. Maksudnya apa? Sekiranya berikutnya, ini adab-adab ini. Adab berikutnya adalah ketika datang ke tempat duka, berusahalah menghibur keluarga yang berduka sendiri. Ini perintah Allah. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri berita gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Gembirakan orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Di antaranya apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, apakah subhanallah? Ustaz, apakah kalau orang berduka itu Ustaz, bolehkah dia bersedih? Bolehlah, sangat manusiawi. Ustaz, amat baik.
Apakah kalau orang berduka itu, saya ulang ya, Ya. apakah orang berduka itu boleh dia bersedih? Boleh, tapi tidak boleh. Mas. Wah, Kelarin jagonya. Ustaz bilang tinggal dia yang belum mati. Ada dua Max. Mike so mati kan. apakah kalau orang berduka itu, Ustaz, bolehkah dia bersedih? Bolehlah, manusiawi. Asal tidak berkepanjangan. Saya ulang, boleh bersedih, tapi tidak boleh berkepanjangan. Ustaz, apakah kalau orang berduka itu boleh dia menangis? Boleh. Boleh. Nabi ketika meninggal anaknya, Nabi nangis. Ustaz, apakah kalau orang berduka itu boleh meneteskan air mata? Boleh. Yang dilarang dalam agama Islam itu adalah meraung, meratap, menggerutu, mengomel, bafeto. Ya, apa banyak ini umat Islam, apalagi kalau suaminya meninggal sampai pisah-pisah. Tidak boleh orang sampai pisah-pisah ini. Mengomel, menggerutu, menyalahkan Allah. Aduh, kasihannya. Ya bang, anak sudah tinggal pagi dong. Tadi malam anak masih minta pak kita nyatakan ada kesalahan anak sudah Aduh, pedangnya asal deh. Ini boleh, dilarang dalam agama Islam. Orang berhenti saya kau mengaji, dia suka mengaji di situ. Kopi saya di sebelah tidak babaya, cuma timba air. Astagfirullah. Hari ini sekali lagi kami tulis kembali kepada Al-Quran Sunnah Nabi. Banyak cara-cara kita untuk salah kebesaran. Banyak cara-cara kita untuk bagaimana mendekatkan anak-anak terhadap Al-Quran. Banyak cara-cara kita, Pak. Mohon maaf Bapak ya, saya sering bilang di mana-mana ceramah bahwa saya itu punya istri ada 4 anaknya. Saya ulang supaya tidak salah paham. Saya itu punya istri ada 4 anaknya. Anaknya. Saya punya anak itu semuanya laki-laki. Masuk pemanasan. Karena ini bulan Maulid, hari kelahiran Nabi, ada yang benar bahwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, pernah berwasiat kepada kita semua. Apa wasiat Nabi? Tolong didengar baik. Taraktum fikum amraini lan tadillu abada ma in tamazzaqtum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kata Nabi, nanti kalau saya sudah tidak ada, sepeninggalanku nanti, supaya kamu tidak sesat, supaya kamu selamat dunia akhirat, maka kata Nabi, jangan pernah engkau meninggalkan 2 hal. Apa itu yang 2 hal? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnahku, kata Nabi. Pertanyaannya, benarkah kita masih istiqamah dengan Al-Quran? Insya Allah. Benarkah kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Al-Quran misalnya, boleh saya minta tolong Pak, mohon maaf sekali dosen-dosen saya, ya, kemudian para profesor yang hadir, guru-guru besar, saya mau minta tolong sekali, saya cuma mau ambil data malam ini, tolong yang muslim dari tadi subuh sampai malam ini yang pernah baca Al-Quran, tolong angkat tangan. Saya cuma lihat, betul Pak? Saya cuma lihat. Saya cuma angkat ke sini saja Pak. Ya, tidak sampai 40%. Padahal kata Nabi, jangan pernah kau tinggalkan 2 hal Al-Quran. Mengaji tidak mesti harus 1 juz 1 hari. Biar cuma 1 halaman atau 2 halaman, yang penting dia rutin. Bukankah ibadah yang paling disukai oleh Allah lah ibadah yang dilakukan dalam keadaan rutin, termasuk mengaji? Biar cuma 1 halaman atau mungkin cuma satu ain. Yang penting dia rutin. Kalau dihafal. Atau sering saya ceramah di mana-mana, selalu saya bilang, kalau datang kita punya capek, malas, mengantuk, lapar, suburan atau campur, dia cuma 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tapi tahu betul. Tapi inilah faktanya.
bahwa dalam beberapa penelitian tingkat kepedulian umat Islam di Indonesia secara umum dalam tanda petik masih rendah, baik dari segi membacanya maupun dari segi pengembangan Al-Quran sendiri. Sebenarnya saya cemburu terhadap pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang tua kita dulu itu subhanallah begitu pedulinya sama Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini hanya contoh. Dalam Lontara Orang Bugis Makassar itu ditulis, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Begini tulis: di mana saja engkau mengaitkan jangkarmu, di situ engkau ajarkan Al-Quran. Masya Allah. Di mana saja engkau berlabuh, di situ engkau ajarkan Al-Quran. Begitu pedulinya orang-orang tua kita terhadap Al-Quran. Jangan heran dari seluruh pelosok dari Papua, Maluku, Kalimantan, bahkan di Sulawesi Tengah ini, dulu guru-guru mengajinya adalah orang-orang Bugis Makassar. Alif Riyasena, Alif Riyawa. Ini benar. Itu betul orang Bugis. Peduli mereka. Ya, babi. Hari ini kita bertanya, masih peduli kita terhadap Al-Quran? Hari ini atau malam ini saya mengajak kepada kita semua, mari come back to basic, kembali ke dasar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walaupun ada juga di Lontara ditulis, di mana saja engkau mengaitkan jangkarmu, di situ kau kawin, tapi jangan diikut. Subhanallah. Peduli kita. Contoh lain, saya akan tunjukkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana diskriminatifnya kita terhadap pengetahuan hukum dan Al-Quran. Coba, saya kebetulan tinggal di Palu Barat. Setiap tahun ajaran baru, itu toko Tiga Jaya antrian ibu-ibu Beli. semua anaknya yang masuk sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, semua bajunya baju baru, celananya celana baru, roknya rok baru, sepatunya sepatu baru, tas baru. Iya, semuanya baru. Giliran, ma, pak, belikan songko, mas saya mau mengaji. Apa jawab mamanya? Apa jawab papanya? Pakai saya dulu songkonya nenek Mona. Songkonya nenek Mona tagar, ngau, masuk harus lupa. Begitu juga anak-anak yang mengaji di TKA, di TPA, di masjid, di musalla. Kadang-kadang ustadznya bilang, kasih tau mama, kasih tau papa, sudah 3 bulan kau punya iuran mengaji belum dibayar. Nah, 20.000 1 bulan, cuma 20.000 kasihnya. Jadi 60.000, kasih tau mama, kasih tau papa. Apa jawab mamanya? Apa jawab papanya? Kasih tahu itu ustadz, jangan cuma uang di mulutnya. Betul. Kadang-kadang, apalagi di desa-desa, lebih-lebih lagi di desa-desa. Ya. Kadang-kadang anaknya 90-an ketika mereka masih kecil-kecil, setiap bulan Ramadan saya kasih tahu sama anak-anak, nah kita sama-sama. Di mana saya pegang supaya atau begini saja? Di mana saya pegang supaya tidak mati? Ganti pemain. Ganti pemain. Ya. Ganti cadangan. Desa dulu ya. Mantap. Tahun 90-an, anak-anak saya itu setiap bulan Ramadan saya ajak mereka mengaji. Nah, kita mengaji nih. Pokoknya saya papa janji 5.000 1 juz. Jadi saya punya gaji itu kalau bulan Ramadan saya kerja 2. Rumah saya ke Budi Agung dengan Angkapura. Gaji saya di Budi Agung itu khusus untuk pendidikan. Tidak boleh dikorek. Tidak boleh dikorek. Ya. Jadi khusus gaji Budi Agung itu untuk pendidikan. Jadi 5.000 satu juz. Saya jajan anak. Di akhir Ramadan, 28 Ramadan, masing-masing saya sudah bagi, masing-masing 150 satu orang. Apakah mau cukup puasa itu 30 atau cuma 29, tetap 150 satu orang. Habis apa? Baru saya kasih tahu. Nah, kita masing-masing sudah punya uang, masing-masing beli celana yang baju. Saja. Tapi subhanallah, tahukah bapak ibu-ibu, meskipun anak-anak itu bukan dari pesantren, tapi masya Allah, dari 4 anak itu 3 pernah mewakili Sulawesi Tengah untuk cermat Al-Quran tingkat nasional. Masya Allah. Dan mereka juara di Pondok Gede, mereka juara di Jogja, mereka juara di Surabaya. Subhanallah. Sebenarnya hanya kemauan kita itu orang tua mau dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. 1, Al-Quran. Yang kedua kata Nabi,
Yang kedua kata Nabi, jangan pernah engkau tinggalkan sunnah. Nah ini juga sesuai dengan perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, pada diri Nabi Muhammad itu ada contoh teladan. Contohi teladan. Mari malam ini kita masing-masing evaluasi diri, sudah sejauh mana kita mencontoh kepada Nabi. Maka keteladanan ini saya akan membagi dua fase. Yang pertama adalah fase sebelum hijrah ke Madinah atau fase Makkiyah, dan setelah hijrah ke Madinah atau fase Madaniyah. Mari kita lihat. Yang pertama dalam fase Makkiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir ke bumi posisi yatim. 6 bulan dalam kandungan meninggal bapaknya, 6 tahun lahir ke bumi meninggal ibunya. 6 tahun Nabi sudah yatim piatu. Ustaz, di mana sunnahnya Ustaz? Di mana pelajarannya? Pelajarannya adalah cinta kepada Nabi Muhammad, cintalah kita kepada yatim piatu. Bohong kalau ada orang Islam dia mengaku mencintai Nabi tapi tidak pernah dia peduli sama yatim piatu. Bohong. Kedua, saya singkat-singkat. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyusu sama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Jadi 4 tahun Nabi menyusu. Yang menariknya nih, 4 tahun Nabi menyusu, tidak pernah satu kali pun Nabi itu menyusu di tete sebelah kiri. Ya, selalu di tete sebelah kanan. Biar Nabi dikasih mengisak di tete sebelah kiri, Nabi tidak mau. Kenapa? Ternyata yang menyusu di tete sebelah kiri itu adalah anaknya Halimatus Sa'diyah itu sendiri. Ustadz, di mana pelajarannya Ustadz? Di mana sunnahnya Ustadz? Pelajarannya untuk kita adalah bahwa Nabi ajar sama kita, masih bayi Nabi sudah tidak mau mengambil haknya orang lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh Nabi itu diturunkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak, tidak mau ambil haknya orang lain. Coba bayangkan, saya Pak pernah meneteskan air mata ketika satu hari setelah tsunami gempa bumi di Kota Palu ini, saya jalan-jalan ke Taman Ria, saya jalan-jalan di Kampung Lere, di Talise. Masya Allah, betapa banyak mayat-mayat bergelimpangan. Tapi bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis karena banyak juga oto-oto yang tak parkir di jalan. Kenapa saya menangis melihat mobil yang terparkir di jalan? Karena saya melihat mobil-mobil itu sudah tidak ada ban. Tidak ada ban, Pak. Malu saya sebagai membalik. Seolah-olah saya gagal berdakwah. Begitu rendahnya kah kejujuran umat Islam yang mayoritas menghuni Kota Palu ini. Malu kita orang Islam, Pak. Tidak ada banyak, kemana banyak? Disimpan. Begitu rendahnya kah kejujuran kita. Disimpan. Padahal Nabi kita mengajarkan kejujuran. Nabi Muhammad SAW masih baik, sudah tidak mau mengambil hak orang lain. Coba 4 tahun menyusu, tidak mau menyetek seperti itu. Saya juga sedih ketika melihat di televisi, ketika ada mobil yang terbalik, bukan mobilnya yang ditolong, tapi terigunya yang dijarah, gulanya yang dijarah, minyaknya orang yang diambil. Begitu rendahnya kah kejujuran kita? Tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa bahwa ini halal atau tidak. Nauzubillah. Malam ini kali lagi kami kembali kepada sunnah Nabi. 4 tahun Nabi menyusu, tidak pernah menyusu di tete sebelah kiri. Kita mau tete kiri, mau tete kanan, rata, tidak ada urusan. Kadang-kadang ada susu di rumah, susu di luar dicari. Maksudnya kopi susu. Saya lihat masih ada juga di sini adalah ibu-ibu yang masih muda. Saya cuma ingatkan saja bahwa meskipun Nabi itu menyusu 4 tahun, tapi Nabi kita diperintahkan susuilah anakmu selama 2 tahun. 2 tahun, Pak. Tetapi sangat disayangkan. Saya di rumah sakit saya supervisa. Sejak 96 setiap ada pelantikan pejabat struktural sektoral, saya lebih suka di pengawas atau kontrol supervisa. Setiap saya ambil data di KIA, hampir sudah tidak ada data Menyusui. bahwa masih ada ibu-ibu yang menyusui anaknya 2 tahun. Paling lama 6 bulan sudah berhenti dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang karena sibuk, ada yang bilang karena kerja lah,
ada yang bilang karena dia jualan di pasar impres, ada juga yang tulis itu datanya, bahwa air tetenya mamanya sudah kurang, ada juga yang bilang karena tetenya mamanya bau rokok. Ibu-ibu kenapa ketawa? Lagunya. Ibu-ibu rokok. Lagunya Dul Sumbang. Ada lagunya Dul Sumbang. Ibu-ibu rokok. Kenapa ketawa ibu? Kita lanjut. Pada umur 9 tahun Nabi Muhammad itu diberi pekerjaan dengan mengembala. Perlu saya jelaskan sedikit ini, bahwa hampir semua nabi itu diberi pekerjaan dengan mengembala. Hampir semua nabi. Kenapa? Karena di fase inilah seorang nabi itu dibentuk, dididik, dilatih, ditempa kejujuran, ketabahan, kesabaran, kepemimpinan, manajemen, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak orang salah mengira Pak, bahwa mengembala itu pekerjaan ringan. Betul kalau cuma 1 ekor, tapi kalau mengembala sudah lebih dari 100 ekor, apalagi 1000 ekor, di sana lari 5 ekor, di sana lari 3 ekor, di situ kita kempes. Susah. Ustadz, kalau begitu Ustadz, di mana sunnahnya? Sunnahnya adalah bahwa seorang pemimpin harus melalui proses pembentukan. Tidak, walaupun sekarang ini ada juga cuma tamatan SMA sudah jadi wali kota. Bahkan ada yang bisa sekarang ini, bisa juga sekarang ini bisa tamatan SMA bisa jadi wakil presiden, bisa juga bisa juga jasa palsu makin jadi presiden, bisa sekarang semua bisa. Islam tidak mengajarkan seperti itu Pak. Islam mengajarkan kepada kita proses kesinambungan. Dan saya